Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Meliana dengan NPM 20423071. Di sini saya menggunakan materi pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 2 dengan materi Aku Ingin. Strategi yang saya gunakan yaitu Teacher Centered Learning, yang dimana karena ini kelas 2, jadi diharapkan menggunakan Teacher Centered Learning. Penyampaian materi ini dapat tersampaikan secara menyeluruh kepada siswa-siswa, dan di mana mereka dapat bertanya apabila ada materi yang belum sesuai ataupun belum mereka pahami. Kemudian saya menggunakan project based learning, yang dimana siswa berkolaborasi ataupun terjun langsung secara aktif dalam melaksanakan pembelajaran ini, yang dimana siswa menyelesaikan proyek atau masalah nyata secara langsung dan kolaboratif. Dan karakter yang dituju yaitu kreativitas, mandiri, dan tanggung jawab, yang dimana siswa memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan secara aktif dan berpikir kritis untuk menyelesaikan proyek yang diberikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Jadi hari ini kita mau belajar. Ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Tahu? Tahu belajar apa? Nggak tahu kan? Jadi karena pada nggak tahu, sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ini lain Islam. Rapel. Coba mimpin doa Rapel. Ayo. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita ice breaking dulu. Ada yang pernah nyoba ice breaking? Jadi ini ya contoh ya. Tangan ke atas. Itu lah tuh apa? Ayo kita bareng-bareng. Ayo kita bareng-bareng. Coba kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Nah, oke, tepuk tangan. Jadi ini materinya tentang Aku Ingin. Nah, kita dengerin cerita pendeknya dulu ya. Jadi, pada suatu hari ada namanya Bimo. Bimo mengikuti ayahnya untuk berjualan di pasar. Kemudian Bimo keliling-keliling ke pasar untuk melihat beberapa situasi di pasar. Apa yang dijual di pasar, bagaimana kegiatan yang ada di pasar. Nah, kemudian Bimo melihat sesuatu yang ternyata itu menarik perhatiannya, yaitu mobil mainan. Nah, Bimo tertarik pada mobil mainan. Ini dari kayu, dia dari plastik juga. Kemudian Bimo ingin meminta mobil mainan itu. Bimo bilang sama ayah, Bimo pengen mobil mainan, apakah Bimo boleh membeli mobil mainan? Tidak mahal. Nah, itu. Namun kata ayah, ada barang yang lebih penting dan lebih dibutuhkan oleh Bimo, yaitu tas sekolah, sepatu sekolah. Bimo lebih membutuhkan sepatu sekolah daripada mobil mainan tadi. Bimo
bahwa ada yang namanya keinginan dan kebutuhan. Aku ingin keinginan dan kebutuhan. Ada cerita pendek lagi. Jadi pada suatu hari Tiara sedang berjalan-jalan di hutan. Kemudian Tiara bertemu dengan Raya yang sedang bermain boneka. Mungkin Tiara nampak diri melihat boneka yang dimainkan oleh Raya itu sangat bagus. Jadi waktu pulang ke rumah, Tiara mengatakan kepada ayahnya bahwa ia menginginkan boneka seperti yang dimiliki Raya. Namun, ayah mengatakan kalau ada yang lebih dibutuhkan Tiara daripada boneka, yaitu tas untuk Tiara sekolah. Nah, jadi kita hari ini membahas tentang keinginan dan kebutuhan. Jadi, keinginan adalah barang yang diinginkan, namun tidak harus dimiliki pada saat itu juga. Kemudian, kalau kebutuhan adalah barang yang harus dimiliki untuk memenuhi kebutuhan seperti tas sekolah ataupun sepatu sekolah. Nah, ini disimak ya, nanti ada soalnya. Nah, jadi tanpa sepengetahuan Tiara, ayah menabung untuk membelikan tas untuk Tiara. Tiara sangat berkesan kepada ayah karena ayah telah menjelaskan kebutuhan. Jadi, dengan menabung sedikit demi sedikit akan menjadi bukit, dan uang yang dikumpulkan setiap harinya akan tidak terasa akan terkumpul banyak. Jadi ada istilah pernah dengar, sedikit-sedikit lama-lama menjadi gunung. Bukit, oke, bagus. Nah, ini gunung. Berapa? Dengan menabung, Tiara dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya juga. Anak, siapa yang punya tabungan? Bagus. Dari kecil pasti itu ya, mulai nabung ya. Nah, jadi lihat. Ada beberapa manfaat menabung. Yang pertama, untuk membeli barang kesukaan. Dan yang kedua, untuk belajar bersabar. Yang ketiga, dapat mempersiapkan masa depan. Yang keempat, dapat mengatasi keperluan mendadak. Yang kelima, kita dapat belajar menghargai uang. Yang keenam, menghindari kebiasaan boros. Yang kelima, merasa aman karena kita punya tabungan. Apabila kita punya tabungan, kita merasa aman jika kita membutuhkan sesuatu. Kemudian, dapat melatih kemandirian. Nah, jadi kita mulai menabung ya, karena dengan menabung, yang pertama dengan mensisihkan uang jajan. Kemudian simpan tabungan di tempat yang aman, karena kita nggak bisa mempercayai orang-orang bekerja ya. Kita harus menyimpan di tempat yang aman karena takut lagi ada yang nyolong, kita tidak nyimpan benar-benar. Nah, kemudian tetapkan tujuan menabung. Kemudian nabungnya secara rutin. Kalau nggak rutin, nggak apa-apa. Yang penting bisa konsisten. Dan juga jangan mengambil tabungan sebelum tabungan tercapai. Oke. Ada yang bertanyakan? Ngerti. Nah, ngerti. Udah paham? Udah paham.